Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih kita diberikan limpahan rahmatnya, nikmatnya. Kita masih diberikan hidup, kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan pengajian rutin kita setiap pagi setelah sholat subuh, yaitu pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita akan membaca hadis nomor 69, hadis yang panjang. Nah, semoga kita bisa menyelesaikannya pada pagi hari ini. An Samurata qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Samurata bin Jundubin, boleh dibaca Jundabin atau Jundubin. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza shalla tatkalane wis salat sapa kanjeng Nabi salatan ing salat suwiji, tegese salat subuh, akbala mongko ngadep
alaina ing atase kita biwajhihi kelawan wajahe Kanjeng Nabi. Fayaqulu nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, hal ra'a ana ta ningali mingkum setengah sira kabeh sapa ahadun wong suci alailata ing dalem wengi iki ru'ya ing mimpi. Ru'ya ing mimpi. Qala ngucap sapa Samurah ibn Jundub, fa in ra'a mongko lamun ningali sapa ahadun wong suci ru'ya ing mimpi qassaha mongko nyeritakaken sapa ahad ing ru'ya. Fa yaqulu nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, masya Allah. Fa sa'alana nuli takon ing kita sapa Kanjeng Nabi ing kita yauman ing dalem dina suci. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, hal ra'a ana ta ningali mingkum setengah sira kabeh sapa ahadun wong suci. Dalam satu riwayat hal ra'a ahadun minkum, yang di sini hal ra'a minkum ahadun dibalik. Jadi ada yang hal ra'a ahadun minkum, ada yang hal ra'a minkum ahadun. Maknanya sama saja. Alailata ing dalem wengi iki ru'ya ing ngimpi. Qulna jawab sapa kita la boten. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, lakinne tetapine utawi ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun alailata ing dalem wengi iki rajulaini ing wong lanang loro atayani kang teka sapa karone ing ingsun. Fa akhadha nuli ngalap sapa rajulaini biyadi kelawan tangan ingsun, fa akhrajani nuli ngetokaken sapa karone ing ingsun ilal ardil muqaddasah, ilal ardi maring bumi al muqaddasati kang den sucikaken, tegese tanah Syam. Fa idza rajulun mangka dumadaan wa ana wong lanang jalisun kang lungguh, wa rajulun lan wong lanang qaimun kang ngadeg, biyadihi kelawan biyadihi ing iku ing dalem tangane rajulun qaim kalubun utawi jangkar min hadidin sangking wesi. Qala ba'du ashabina, qala ucap sapa ba'du ashabina sebagiane pira-pira sahabat kita, an Musa sangking Musa, salah satu perawi hadis Musa bin Ismail, namanya Musa bin Ismail, bukan Musa Nabi Musa, bukan. An Musa sangking Musa bin Ismail, artinya riwayat, salah satu riwayat yang dari Musa bin Ismail, innahu yudkhiluhu fi shidqihi, innahu satemene rajulun qaim iku yudkhiluhu nglebokaken sapa rajulun qaim ing kalubun min hadid fi shidqihi ing dalem pinggir cangkeme rajulun jalis, hatta ya belugha sehingga tumeka apa qalub min hadid qafahu ing tengkuke rajulun jalis. Thumma yaf'alu nuli nglakoni bisidqihi kelawan cangkem sisih samping al-akhari kang weneh mithla zalika ing padane mangkono-mangkono iku. Wa yaltaimu lan nempel apa sidquhu cangkem sisih bagian pinggire hadza iki fayaudu nuli bali
apa sidquhu fayadau nuli nyalehaken mislahu ing padane hadza. Qultu ngucap sapa ingsun. Ma hadza ma iku utawi apa hadza utawi iki. Sebagian riwayat man hadzal rajul atau ma halu hadzal rajul. Intalik qala ngucap sapa rajulaini intalik mangkata sapa sira fantalakna nuli mangkat sapa kita. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Samurah bin Jundub atau Samurah bin Jundab, boleh dibaca duanya. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW jika telah selesai dari sholat subuh, sholatan di sini yang dimaksud adalah sholatus subhi. Ketika sudah selesai sholat subuh, setelah berjamaah sholat subuh, kemudian Rasulullah SAW itu biasanya menghadap kepada para jamaah dengan wajahnya. Artinya menghadap ke arah jamaah. Kemudian Nabi itu bertanya, apakah malam hari ini ada salah seorang kalian yang bermimpi? Nabi bertanya seperti itu. Nah, itu biasa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian apabila Samurah mengatakan apabila ada salah seorang di antara mereka itu yang melihat atau yang bermimpi pada malam hari itu, maka dia kemudian bercerita tentang mimpinya. Sehingga Nabi kemudian mengatakan Masya Allah. Jadi ini tentang masalah mimpi, bahwa kita ini kalau bermimpi melihat sesuatu dalam tidur kita yang disebut dengan mimpi, bagaimana seharusnya yang kita lakukan apabila kita dalam mimpi kita melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, maka hendaknya kita menceritakannya kepada orang yang terpercaya. Kita ceritakan kepada orang yang terpercaya dan orang yang kita cintai. Kita ceritakan mimpi yang baik, mimpi yang yang baik tersebut. Tetapi apabila kita bermimpi melihat sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang membahayakan, sesuatu hal yang membuat kita takut, sesuatu hal yang membuat kita itu sedih, maka hendaknya kita tidak memberitahukan kepada siapapun. Hendaknya kita merahasiakannya, kita diam, nggak usah diceritakan kepada siapa-siapa. Tetapi kita bertawud, kita meminta perlindungan kepada Allah dari apa yang kita lihat dalam mimpi tersebut. Kita mengatakan a'udzubillahi min dzalika. Aku berlindung kepada Allah dari itu. Artinya dari sesuatu yang aku lihat di dalam mimpi itu. Karena mimpi itu kan kadang mimpi yang indah, mimpi yang menyenangkan, mimpi yang menggembirakan. Tetapi terkadang mimpi itu mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyedihkan. Sehingga begitu bangun tidur dia langsung nangis. Karena apa? Karena terpengaruh oleh mimpi yang baru saja dia lihat dalam mimpinya. Nah, di situ sikap kita, jika itu mimpinya indah, mimpinya baik, kita ceritakan kepada orang terdekat yang kita cintai, yang kita percaya. Tetapi kalau mimpinya mimpi menakutkan, maka jangan cerita siapa-siapa. Diam saja, kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah. Kita misalnya melihat mimpi yang baik itu, misalnya mimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mimpi yang sangat baik, itu anugerah. Karena orang yang bermimpi melihat Nabi, maka dia benar-benar telah melihat Nabi. Man ra'ani
kata Nabi dalam hadis, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqo. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka benar-benar dia telah melihatku. Ini sebuah anugerah dan dia adalah busyra, kabar gembira bagi orang tersebut bahwa dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Man ra'ani fil manami fasayarani yaqadhatan. Barang siapa yang pernah melihatku dalam tidurnya, maka benar-benar dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Melihatku dalam keadaan tidak tidur. Ini menggambarkan, menunjukkan bahwa orang yang bermimpi melihat Nabi, pertama dia betul-betul telah melihat Nabi. Yang kedua, dia akan melihat Nabi dalam keadaan jaga, menunjukkan bahwa dia akan mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu penyikapan terhadap mimpi. Nah, Nabi setiap habis di antara kebiasaan beliau ketika habis sholat subuh berjamaah, kemudian tanya kepada para sahabat, malam ini apakah ada yang bermimpi? Kalau ada, kemudian mereka cerita tentang mimpinya. Nah, mimpi yang dimaksud adalah mimpi yang baik. Kemudian pada suatu hari, setelah habis sholat subuh, Nabi bertanya, apakah ada di antara kalian yang malam ini bermimpi? Kemudian para sahabat semuanya mengatakan, la, enggak, kami enggak ada yang bermimpi. Qala, kemudian Nabi bersabda, lakinni ra'aitu lailata rajulaini, tetapi aku yang bermimpi tadi malam. Nah, Nabi yang bermimpi, dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyun minallah. Enggak seperti mimpi orang biasa. Kalau mimpi kita itu bukan wahyu dari Allah, juga itu bahkan terkadang itu adalah gangguan dari syaitan. Itu sekadar hanya bunga tidur, terkadang itu permainan syaitan, terkadang itu memang sebuah petunjuk. Bisa jadi itu sebuah petunjuk. Artinya bermacam-macam kalau mimpi yang dialami atau yang dilihat oleh kita orang biasa. Tetapi kalau mimpi seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah. Nabi mengatakan, tetapi aku bermimpi. Aku melihat ada dua laki-laki. Dua laki-laki ini adalah sebenarnya malaikat. Dua malaikat yang datang dalam bentuk manusia. Karena seorang malaikat itu bisa merubah wujudnya. Bisa merubah wujudnya, diantaranya merubah wujud dalam bentuk manusia. Seperti malaikat Jibril alaihissalam yang setiap kali datang kepada Nabi, sering malaikat Jibril ini datang dalam bentuk seorang laki-laki yang tampan. Jadi dikatakan rajula ini dua orang laki-laki datang karena memang bentuknya bentuk manusia, bentuk manusia laki-laki, tetapi sebenarnya keduanya itu malaikat. Nanti di akhir dia akan mengaku dua laki-laki itu bahwa yang satu adalah malaikat Jibril dan yang satu adalah malaikat Israfil. Nabi menceritakan tentang mimpi beliau. Mimpi ini mimpi Nabi mimpi wahyu, berarti betulan. Nah, ini adalah betulan. Yang beliau sampaikan itu adalah betulan, bukan sekedar bunga tidur yang enggak punya makna, tetapi memang itu yang terjadi. Aku melihat malam ini ada dua laki-laki yang datang kepadaku. Kemudian keduanya itu memegang tanganku dan membawaku keluar ke Al-Ardul Muqaddasah. Yang dimaksud di sini adalah daerah Syam. Al-Ardul Muqaddasah, daerah Syam, Palestina dan sekitarnya, itu Syam.
Nabi dibawa oleh dua orang itu menuju ke sana. Di sana aku melihat ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Ada seorang laki-laki yang sedang duduk dan ada satu laki-laki yang sedang berdiri. Di tangannya itu ada jangkar. Nah, di tangannya itu ada jangkar. Tahu jangkar? Dari yang terbuat dari besi. Nah, di tangannya dia memegang. Jadi ada satu laki-laki sedang duduk, satu laki-laki sedang berdiri. Yang berdiri itu memegang, di tangannya ada jangkar yang terbuat dari besi. Kemudian dalam satu riwayat, orang yang berdiri itu memasukkan jangkar yang terbuat dari besi itu ke dalam mulut. Nah, mulut laki-laki yang duduk dimasukkan ke dalam mulutnya. Mulut yang di sini syudqun itu adalah mulut bagian sisi kanan atau sisi kiri, di sini atau di sini. Itu dimasukkan ke dalam mulut sampai kemudian jangkar itu tembus ke belakang. Jadi dimasukkan lewat sini, depan, kemudian tembus besi itu tembus sampai ke bagian belakangnya sini, tembus. Artinya sampai robek mulutnya itu sampai kemudian robek karena sampai tembus ke belakang. Kemudian yang satunya juga demikian, yang bagian sebelahnya tadi, kalau sebagian kanan dimasukkan jangkar besi dan kemudian ditarik dan sobek sampai ke belakang. Kemudian yang kiri juga demikian, dimasukkan jangkar besi ke dalamnya dan kemudian sampai tembus ke bagian belakang. Kemudian sampai sobek begini. Kemudian setelah itu mulutnya itu kembali lagi, nempel lagi. Setelah itu dijangkar lagi, nempel lagi. Begitu seterusnya. Kemudian Nabi bertanya, siapa ini? Siapa orang yang seperti itu? Jadi di sini nanti Nabi ini diperlihatkan tentang gambaran orang-orang pelaku dosa-dosa besar tertentu. Nah, Nabi digambarkan tentang azab bagi mereka yang ketika di dunia ini kadzab, pembohong. Kalau berbicara itu suka bohong, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Juga diperlihatkan gambaran azab tentang para penzina. Ketika di dunia dia suka untuk berzina. Kemudian juga nanti akan digambarkan juga di situ adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu dan juga bahkan nanti akan diterangkan tentang nikmat-nikmat surga juga dalam hadis ini. Nanti akan kita ikuti gambaran azab untuk siapa saja yang akan digambarkan di dalam hadis ini dan gambaran tentang juga nikmat surga. Sehingga hadisnya itu sangat panjang. Nah, yang pertama itu belum dijawab oleh dua laki-laki yang mengajak Nabi tadi, yang malaikat tadi, itu belum dijawab ketika Nabi mengatakan ma hadza. Maksudnya man hadza, siapa ini? Orang yang diazab seperti itu siapa? Yang sampai besi dimasukkan ke sini ke mulutnya, di mulutnya kanan dan kiri sisih, kemudian ditarik sehingga jebol mulutnya itu tembus ke belakang, itu siapa? Dua laki-laki itu tidak menjawab, tapi keduanya malah mengatakan intolik, ayo kita berangkat lagi, ayo kita jalan lagi. Kemudian keduanya berjalan hatta ataya. Belum kita baca. Intolik fantolakna nuli mangkat sapa kita hatta ataina, sehingga teka sapa kita ala rajulin
ing atase wong lanang muttajiin kang turu mlumah ala qafahu turu ing atase tengkuke rajul, berarti tidurnya terlentang begini. Wa rajulun qaimun lan ana wong lanang qaimun kang ngadeg ala ra'sihi ing atase ndase gitu ya, karena ini gambaran wong bermaksiat. Ing atase ndase rajul muttaji bi fihrin kelawan watu sak kepelan tangan au sakhratin utawa watu kang gedhe fayasdahu nuli mecah sapa rajulun qaim biha kelawan sakhra ra'sahu ing dase rajulun muttaji fa idza darabahu maka tatkalane mukul sapa rajulun qaim ing rajulun muttaji tadahdaha al-hajaru mecah apa ing rajulun muttaji utawa ing ra'sahu apa al-hajaru watu. Fantalaqa nuli mangkat ilaihi maring al-hajar liyakhudha sapa rajul ilaihi maring al-hajar liyakhudhahu kanggo njupuk sapa rajul ing hajar fala yarji'u mongko ora bali ila hadza maring iki rajul muttaji hatta yalta'ima sehingga wis nempel apa ra'suhu dase rajulun muttaji wa adalan bali apa ra'suhu dase rajulun muttaji kama kaya barang huwa ya ma fa'ada nuli bali ilaihi maring rajulun muttaji fadarabahu nuli mukul sapa rajulun qaim ing rajul muttaji. Qultu man hadza qala intaliq. Yang kedua yang dilihat Nabi. Tadi Nabi yang pertama gambaran orang yang diazab yang pertama ketika Nabi bertanya siapa orang ini. Dua malaikat tadi yang mengajak Nabi jalan itu belum menjawab. Tetapi ngajak jalan lagi sampai mendapati seorang laki-laki yang sedang tidur terlentang, berbaring terlentang. Kemudian di atas kepalanya, di bagian kepalanya ada seorang laki-laki yang berdiri bawa batu. Dalam satu riwayat batu sekepalan tangan, dalam riwayat yang lain batu yang besar, sokhroh, membawa batu yang besar. Kemudian batu itu dipukulkan ke kepala orang yang sedang tidur tadi, sampai kepalanya itu pecah, kepalanya pecah karena dia dihantam, dipukul dengan batu yang besar tersebut. Kemudian batunya gelinding. Di sini tadah di situ dia akan dari atas ke bawah sehingga dia menggelinding. Pukulannya dari atas. Artinya pukulan dari atas ke bawah itu kan kekuatannya lebih kuat. Beda kalau sama berdiri dipukul begini, itu pukulannya tidak begitu kuat. Ini dia sedang berdiri kemudian dipukul dari atas sehingga kemudian batunya menggelinding. Ketika laki-laki yang memukulkannya itu ngambil batu itu, kepala yang sudah hancur, pecah itu ternyata balik lagi, utuh lagi. Kemudian dipukul lagi. Kemudian ketika mau ngambil batunya lagi, kepalanya sudah utuh lagi. Begitu seterusnya. Sehingga Nabi mengatakan, ini siapa? Wahai laki-laki yang beliau tanya, dua malaikat yang membawa beliau. Nabi bertanya, siapa ini?
Orang yang kayak apa? Orang yang seperti itu. Kemudian dua laki-laki itu mengatakan intolik infantolakna nuli mangkat sopo kita ila sakbin, boleh sakobin atau sakbin, ila sakbin maring lubang misli tanuri padane kompor a'lahu bagian dhuwure tanur iku dhayyikun sempit wa asfaluhu lan bagian ngisore tanur iku wasiun ombo yatawaqqadu tahtahu nyala akan atau dadi nyala tahtahu atau den nyala akan tahtahu ing dalem ngisore tanur naron ing geni. Fa idza qataraba mangka tatkalane wis parek idza qataraba tatkalane wis parek apa istilahnya bahasa Jawa itu. Jadi fa idza qataraba mangka tatkalane wis parek lahapane geni irtafa'u mangka naik mangka munggah sapa annas sapa menungso hatta kadu sehingga parek sapa menungso ayakhruju ing yen to metu sapa annas fa idza khamadat tatkalane wis tenang apa lahapane api, apa namanya lahapan api itu, raja'u mongko bali sapa menungso fiha ing dalem tanur tadi. Wa fiha lan iku ing dalem tanur rijalun utawa sakbun tadi ya, fiha ing dalem sakbun yang mislu tanur. Wa fiha lan iku ing dalem sakbun rijalun utawi pira-pira wong lanang wa nisaun lan pira-pira wong wadon uratun kang padha udo sapa rijal wa nisa. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun ma hadza qala intaliq. Jadi yang ketiga yang dilihat Nabi dalam mimpi yang ketiga bahwa Nabi melihat ada sebuah lubang. Lubangnya itu seperti tanur, seperti kompor yang bagian atasnya sempit, lubang atasnya itu sempit, kemudian bagian bawahnya itu luas. Jadi bagian bawahnya luas, kemudian bagian atasnya itu sempit. Dan di bawahnya itu dinyalakan api. Nah, di dalam lubang itu ada laki-laki, perempuan, ada manusia. Manusia yang dibakar di situ. Ketika apinya itu membesar, orang-orang itu naik ke atas, sehingga saking tingginya naiknya itu seakan-akan orang-orang itu akan keluar dari lubang itu karena apinya saking besarnya sehingga orang-orang ini ikut naik ke atas, saking tingginya seakan-akan dia mau keluar dari lubang tersebut. Kemudian ketika apinya itu sudah padam, artinya tinggal bara apinya, itu kemudian orang-orang itu balik lagi ke bawah, nyala lagi ke atas. Kemudian apinya redam, kemudian balik lagi ke bawah. Begitu seterusnya. Ada orang yang diazab dengan azab yang seperti itu. Nabi bertanya, siapa ini wahai Rasulullah?
Siapa ini wahai laki-laki? Ya, dua laki-laki tadi menjawab, intalik, ayo kita berangkat lagi. Fantolakna, nuli berangkat sapa kita, hatta ataina, sehingga teka sapa kita ala nahrin. Boleh dibaca ala naharin, boleh dibaca ala nahrin. Ala nahrin ing atase kali mindamin saking getih. Jadi ada sungai yang isinya itu darah. Fihi iku ing dalem nahar rajulun utawi wong lanang qaimun kang ngadeg ala wasatin nahri, boleh dibaca ala wasati atau ala wasti. Ing atase tengahe kali. Qala Yazid bin Harun wa Wahb bin Jarir an Jarir bin Hazimin. Wa ala syattin nahari atau syattin nahari, lan iku ing atase pinggire kali, rajulun utawa wong lanang baina yadihi ing dalem antarane tangan lorone rajul hijaratun utawi watu. Fa aqbala rajul alladzi fin nahri, fa aqbala mongko ngadep sapa ar-rajul wong lanang alladzi kang fin nahri ing dalem kali. Fa idza arada mongko tatkalane fa aqbala nuli ngadep sapa ar-rajulu wong lanang alladzi fin nahri tadi. Fa idza arada mongko tatkalane ngarepaken sapa rajul alladzi fi wasatin nahri, ayakhruja ing yen to metu sapa rajul fi wasatin nahri, Roma mongko balang sapa ar-rajulu wong lanang bihajarin kelawan watu fihi ing dalem cangkeme rajul. Faraddahu nuli balekaken sapa rajul kang ana ing syattin nahar ing rajul kang ana wasatin nahar. Haitsu kana sekirane ana sapa rajul. Faja'ala kullama ja'a, faja'ala mongko ndadekaken kullama sapa rajul, kullama ja'a tatkalane teka sapa rajul kang ana wasatin nahar, liyakhruja kanggo metu sapa rajul fi wasatin nahar, rama fihi mongko balang sapa rajul kang ana syattin nahar fihi ing dalem cangkeme rajul kang ana fi wasatir rajul, fi wasatin nahar. Jadi di sini banyak rajulnya ya, harus hati-hati kalau kalian nggak perhatikan ya nggak paham. Karena rajulnya banyak. Ada dari tadi rajulnya yang dua malaikat tadi, rajula ini, kemudian ada rajul yang di situ diazab, ada rajul yang mengazab. Pada setiap yang dilihat Nabi dalam mimpi itu selalu ada dua rajul. Yang pertama tadi ada rajul rajul yang dia duduk, ada rajul yang berdiri kemudian memasukkan jangkar besi ke dalam mulutnya. Kemudian yang kedua ada rajul yang sedang tidur terlentang, kemudian ada yang memukulkan batu ke kepalanya. Kemudian yang ketiga tadi ada rajul yang kemudian ada di dalam tanur atau di dalam lubang yang dibakar dengan api. Kemudian yang sekarang juga ada rajul lagi, yaitu bagaimana dikatakan ada satu, sudah selesai tadi kita membacanya. Fayarji'u, belum ya. Bihajarin fayarji'u kama kana faqultu ma hadza qala intalik. Jadi ada seorang laki-laki, ada sebuah sungai, yang sungai itu airnya darah. Airnya berupa darah, bukan air biasa. Airnya berupa darah. Kemudian ada seorang laki-laki ada di tengah sungai itu. Dia ada di tengah sungai itu. Berarti dia di tengah sungai darah. Kemudian di pinggir sungai ada laki-laki yang bawa batu. Yang di tangannya itu ada batu.
ketika laki-laki yang ada di tengah sungai darah itu mau keluar, mau minggir untuk keluar, biar keluar dari sungai darah itu, dia artinya dia tenggelam dengan air darah sungai itu, kemudian dilempar dengan batu mulutnya, dilempar mulutnya dengan batu, sehingga dia nggak jadi balik ke pinggir, tetap dia berada di tengah sungai yang isinya itu adalah darah. Setiap mau keluar diantem atau dilempar dengan batu mulutnya, nggak jadi keluar lagi. Mau keluar lagi dilempar dengan batu pada mulutnya, sehingga dia tetap berada di tengah sungai yang terbuat dari darah tersebut. Fantolakna, kemudian kami fantolakna nuli mangkat sapa kita hatta ataina, sehingga teka sapa kita ila raudhatin. Ini sudah beda ya. Sekarang ila raudhatin, kalau tadi tentang azab-azab neraka, sekarang mulai pada nikmat atau pada nikmat-nikmat surga. Hatta ataina, sehingga teka sapa kita ila raudhatin maring taman khadraa kang ijo, fiha iku ing dalem raudhah khadra syajaratun utawi wit azimatun kang agung, wa fi asliha lan iku ing dalem dasare utawa ing dalem pokoke syajarah syaikhun utawi wong tuwa, wasibyanun lan pira-pira anak yal'abun kang padha dolanan sapa sibyan, wa idza rajulun lan tumataan utawi wong lanang qaribun parek minasyajarati saking wit, baina yadaihi iku ing dalem antarane tangane rajul narun utawi geni, yuqiduha nyumet ing naron sapa rajul, fasaida nuli munggah sapa karone biya kelawan ingsun asyajarata ing wit, fa adkhalani nuli nglebokaken sapa karone ing ingsun daran ing omah, lam ara kang ora ningali sapa ingsun qattu babar pisan ahsana kang luweh bagus luweh indah minha tinimbang sangking daron. Fiha iku ing dalam dar rijalun utawi pira-pira wong lanang suyukhun kang sepuh-sepuh, wasyababun lan pira-pira pemuda, wanisaun lan pira-pira wong wadon, wasibyanun lan pira-pira bocah cilik. Tsumma akhrajani nuli ngetakaken sapa karone ing ingsun minha sangking dar. Fasaida nuli munggah sapa karone bi kelawan ingsun asyajarata ing pohon ing wit, fa dakhalani nuli nglebokaken sapa karone ing ingsun daran ing omah, hiya utawi dar iku ahsanu luweh bagus luweh indah, wa afdalu lan luweh utama minha tinimbang saking dar kang kawitan, iku fiha ing dalam dar syuyukhun utawi pira-pira syekh, pira-pira wong tua wong sepuh, wasababun lan pira-pira wong kang enom pemuda. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun tawaftu mani, wis nglilingaken sapa sira loro ing ingsun alailata ing dalem wengi iki, fa akhbirani mongko aweho kabar sapa sira loro ing ingsun amma saking barang raaitu kang wis ningali sapa ingsun. Jadi setelah tadi kemudian Nabi sampai pada sebuah taman hijau yang indah, yang di situ ada sebuah pohon besar. Pohon besar itu yang dimaksud di situ adalah Sidratul Muntaha. Ada pohon Sidratul Muntaha yang di dasarnya, yang di pokoknya itu ada seorang tua dan ada anak-anak yang sedang bermain. Dikatakan bahwa orang tua itu nanti diceritakan dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Wa idza rajulun, kemudian ada seorang laki-laki yang dekat dari pohon, di antara di tangannya itu ada api yang dia nyalakan. Kemudian kedua malaikat tadi itu naik membawaku menaiki pohon itu sampai kemudian keduanya memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang aku belum pernah melihat rumah sebagus itu. Di dalamnya ada para laki-laki, para orang-orang tua, para pemuda, perempuan, anak-anak ada di dalamnya. Kemudian keduanya mengeluarkan aku dari rumah itu dan naik lagi pada pohon itu dan kemudian memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang lebih indah dari rumah sebelumnya. Yang di dalamnya itu ada orang-orang tua dan para pemuda. Nah, setelah itu kemudian Nabi bertanya kepada dua laki-laki itu, yaitu dua malaikat tadi. Engkau wahai dua malaikat, dua laki-laki, kamu sudah membawaku berkeliling malam hari ini. Sekarang tolong beritahukan kepadaku tentang apa-apa yang aku lihat tadi. Yang aku lihat tadi itu menggambarkan apa? Tolong beritahukan kepadaku. Qala na'am. Qala jawab sapa malakani atau rajulaini na'am. Iya. Ammal ladzi ra'aitahu ammal ladzi anapun utawi wong ra'aitahu kang wis ningali sapa sira ing alladzi iku yushaqqu den pecah apa sidquhu lambe utawa ya cangkem pinggir cangkeme alladzi fakadzabun mongko iku pendusta wong-wong kang nglakoni goroh yuhaddisu kang ngomong sapa alladzi bil kadzbati utawa bil kadzbati kelawan goroh fatuh malu mongko den gawa anhu fatuh malu anhu hatta yablugha al afaqa fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Fatuh malu mongko den alap anhu hatta tablugha sehingga tumeka al afaqa ing pira-pira ufuk fayusna'u mongko den dadekaken bihi ila yaumil qiyamah maring dina kiamah. Jadi yang pertama itu menggambarkan kadzab, itulah siksa bagi para pendusta. Orang-orang yang suka berbohong. Apa azabnya? Yaitu nanti mulutnya ini akan dimasukkan besi di kanan dan kiri. Kemudian ditarik sampai tembus di sini. Kemudian dia jebol dan begitu seterusnya. Itu azabnya. Sakit apa enggak kira-kira? Sangat sakit sekali. Karena pakai besi sampai judul atau sampai tembus ke belakang. Karena itu jangan berbohong, jangan suka berbohong. Berbohong ini bisa dalam kondisi tertentu bisa masuk dalam kategori dosa besar. Bahkan dalam hal yang bisa menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, itu bisa menjatuhkan seseorang pada kekufuran. Maka harus diwaspadai, kita hindari semampu kita dari perbuatan dosa kadzib berbohong. Berbohong haram dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi sungguh-sungguh ataupun dalam kondisi bergurau, berbohong itu diharamkan. Apa itu berbohong? Yaitu menginformasikan sesuatu yang enggak sesuai dengan fakta, enggak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya A, dia bilang B. Dia tahu kenyataannya sebenarnya A, tetapi dia mengatakan B. Ditanya, apakah kamu melakukannya? Sebenarnya dia melakukannya, tapi dia bilang, saya enggak melakukannya. Nah, seseorang sebenarnya dia tidak melakukannya. Ditanya, apakah kamu melakukannya? Dia bilang, saya
melakukannya. Nah, dia mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, itu namanya kadzib. Dan kadzib itu haram. La yaskhuluhul kadzib fi jiddin wala fi hazlin. Tidak boleh berbohong itu baik dalam kondisi sungguh-sungguh maupun dalam kondisi bergurau. Maka waspada. Waspada, jangan terbiasa untuk berbohong. Para santri jangan terbiasa untuk berbohong. Katakan apa adanya. Sebagian untuk menutupi kebohongannya, untuk menutupi perbuatannya yang buruk, sebagian orang berbohong karena takut nanti kalau dia jujur maka akan dihukum. Nanti kalau dia jujur maka nanti nama dia menjadi buruk. Akhirnya apa? Dia mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Itu namanya kadzib. Dia berdosa. Dan orang yang berbohong, dia akan ketahuan. Dia akan ketahuan dan dia dalam bahaya pada kebohongan yang kedua. Orang yang berbohong satu kali, biasanya akan berbohong lagi kedua kalinya. Jika sudah berbohong kedua kalinya, biasanya dia akan berbohong ketiga kalinya. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Bohong yang pertama untuk menutupi perbuatannya. Bohong yang kedua untuk menutupi kebohongan dia yang pertama. Kebohongan yang ketiga untuk menutupi kebohongan yang kedua. Karena kalau enggak ya terbongkar semuanya enggak bohong. Terbongkar semuanya bohong. Tapi pada ujungnya setelah 10 kali bohong, semuanya terbongkar bahwa dia telah berbohong dalam keseluruhan. Karena itu harus waspada. Seseorang jangan membiasakan diri untuk berbohong. Karena berbohong satu kali pun itu termasuk perbuatan yang haram. Kemudian yang berikutnya, walladzi ra'aitahu yusdahu ra'suhu, walladzi lan utawi wong ra'aitahu kang wis ningali sapa sira ing alladzi yusdahu den pecah apa ra'suhu ndase alladzi farajulun mongko iku wong lanang allamahu kang wis ngulang ing rajul sapa Allahu Gusti Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fanama mongko turu anhu sangking Al-Qur'an bilaili ing dalam wektu wengi walam ya'mal lan orang lakoni sapa alladzi fihi ing dalam lail bin nahari fihi ing dalam Al-Qur'an bin nahari ing dalam waktu awan yuf'alu den lakoni bihi kelawan alladzi ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Yang kedua itu tadi orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu, yang dia tidur terlentang kemudian ada yang berdiri bawa batu besar kemudian dipukulkan batunya itu ke kepala sehingga pecah kepalanya. Itu adalah azab bagi siapa? Azab orang yang dia itu bisa membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Jadi disebabkan dia tidak mengamalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Belajar Al-Quran selain Al-Fatihah itu fardu kifayah. Yang wajib ain itu adalah belajar dan menghafalkan suratul Fatihah. Tetapi mengamalkan isinya Al-Quran itu hukumnya wajib. Untuk mengamalkan Al-Quran, seseorang tidak harus dia bisa membaca Al-Quran. Tetapi dia bisa mengetahuinya dari belajar ilmu agama. Karena Al-Quran sudah dijelaskan oleh para ulama. Baik itu ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, dengan fikih maupun dengan akhlak itu sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab kuning yang mereka karang. Kita bisa belajar sama para kiai, para guru yang terpercaya, yang bersanad tentang isi Al-Quran. Nah, kewajiban kita itu adalah untuk menjalankan, mempraktekkan, mengamalkan Al-Quran. Itu hukumnya
wajib bagi kita. Nah, kalau ada seseorang kemudian dia tidak mengamalkan Al-Quran, maka nanti dia akan diazab dengan azab yang tadi sudah digambarkan. Kepalanya akan dipukul dengan batu besar sehingga pecah. Setelah pecah kemudian balik lagi kepalanya, dihancurkan lagi dengan batu, dan begitu seterusnya. Hadirin rahimakumullah, sayang sekali belum selesai, tetapi waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.